Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Veronica Simamora, mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bergabung dalam kelompok tani, khususnya pada kelompok tani kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan sumber nabati terbesar di dunia, dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tapi, kenapa banyak petani kelapa sawit yang kurang sejahtera? Dari survei yang saya lakukan khususnya di Desa Nagori Teladan, Kecamatan Losar Maligas di Sumatera Utara, ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah menggunakan benih buatan sendiri, sehingga produksinya rendah dan berbuah lebih lambat. Pohon kelapa sawit yang berasal dari kecambah yang tidak murni akan mengalami berbuah pada usia lebih dari 8 bulan, sedangkan kelapa sawit unggul umumnya dapat berbuah di usia 36 bulan. Yang kedua, kurangnya informasi terkait harga terbaru kelapa sawit. Faktanya, para petani kurang peduli terhadap informasi-informasi terkhusus terkait fluktuasi harga kelapa sawit, sehingga tidak jarang para pengumpul mempermainkan harga yang dapat mengakibatkan para petani tidak mendapatkan hasil yang sesuai atau dapat mengurangi pendapatan dari para petani. Dan jalan yang ketiga adalah jalan rusak. Jalan dari ladang para petani menuju PKS masih dari tanah liat, sehingga ketika hujan maka jalan akan rusak dan akan becek, yang akan mengakibatkan menghambat proses pemasaran kelapa sawit. Kelapa sawit yang sudah dipanen jika tidak dijual langsung akan mengalami pembusukan, dan hal ini akan sangat merugikan para petani karena sawit yang busuk tidak akan diterima atau akan mendapatkan potongan harga yang tinggi, dan ini akan mengurangi pendapatan dari para petani. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Di sini saya akan memberikan satu jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan bergabung di dalam kelompok tani. Kelompok tani atau biasa disebut Poktan, yang merupakan kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang mempunyai tujuan sama dalam mengembangkan usaha taninya. Selain itu, bentuk kelembagaan lain petani dapat berupa gabungan kelompok tani maupun asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha serta memperjuangkan kepentingan petani. Poktan biasanya juga mempunyai unsur pengikat di dalam organisasinya, sehingga dapat menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri. Apa saja unsur pengikat itu? 1. Kawasan atau hamparan usaha tani yang disatukan faktor pengikat tertentu, baik faktor alam, sosial, budaya, ataupun infrastruktur. 2. Kegiatan rutin kelompok, seperti pertemuan kelompok sebagai wadah diskusi anggota, rapat rutin, dan pengadaan pelatihan. 3. Kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. 4. Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Apa saja manfaat berkelompok bagi petani? 1. Dengan berkelompok, petani dapat mengembangkan diri dan usaha taninya. 2. Kelompok dapat digunakan petani sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi dan teknologi. 3. Kelompok sebagai wadah petani dalam memecahkan permasalahan seperti pemenuhan sarana produksi pertanian, teknik budidaya, dan pemasaran hasil. 4. Kelompok sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama antar anggota ataupun antar kelompok yang semakin terarah. 5. Kelompok sebagai unit usaha ekonomi yang berorientasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Lalu, bagaimana tahapan pembentukan kelompok tani? 1. Membuat tim persiapan pembentukan kelompok dengan minimal 3 orang untuk menyusun aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2.
Anggota yang tergabung antara 20 hingga 30 orang, tergantung kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani. 3. Menyiapkan fotokopi KTP calon anggota-anggota. 4. Mengagendakan rapat pembentukan kelompok yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. 5. Rapat pembentukan kelompok ini harus menyepakati beberapa hal, yaitu nama dan tujuan kelompok, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi, jenis dan usaha kelompok, jumlah iuran kelompok, dan program kerja kelompok. 6. Hal-hal tersebut harus tercatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta dengan melampirkan fotokopi KTP. Salah satu yang perlu disiapkan dalam membangun organisasi yaitu 1. Anggaran dasar. Ketentuan pokok yang mengikat dalam organisasi berisi tentang visi misi organisasi, tujuan pendirian organisasi, logo resmi, pengelolaan organisasi, pengurus organisasi, tugas dan wewenang pengurus, waktu pendirian organisasi, anggaran dasar sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun peraturan. 2. Anggaran rumah tangga. Ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi suatu organisasi. Misalnya, mengatur tentang keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban pengurus, dan lain-lain. Setelah terbentuk kelompok tani, anggota harus bersama-sama memperkuat kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja yang harus dikerjakan? 1. Melakukan pertemuan rutin anggota dan pengurus dalam rapat anggota, rapat pengurus, pertemuan kelompok, dan sebagainya. 2. Menyusun peraturan atau SOP yang disepakati di dalam kelompok. 3. Menyusun rencana kerja partisipatif. 4. Menyediakan sumber informasi dan teknologi bagi anggota. 5. Mengembangkan modal usaha tani dari iuran anggota maupun hasil dari kegiatan bersama. Demikianlah informasi dari saya dan jangan lupa bergabung dalam kelompok tani. Terima kasih.